dulu apa itu asam dan apa itu basa. Asam merupakan suatu senyawa yang menghasilkan ion H positif di dalam air, sedangkan basa merupakan suatu senyawa yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Nah, asam basa ini ternyata orang belum banyak mengetahui tentang pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal nyatanya asam dan basa inilah yang paling banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, pemanfaatan larutan asam dan basa sebagai obat dari sengatan, lebah, dan tawon. Reaksi dari asam dan basa ini dapat dimanfaatkan sebagai obat dari sengatan, lebah, dan tawon. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui dulu apa itu perbedaan dari lebah dan tawon. Perbedaannya dapat dilihat dari pinggangnya. Lebah memiliki pinggang yang sedikit kecil dan berbentuk bulat, sedangkan tawon memiliki pinggang yang sedikit panjang dan langsing. Menurut penelitian, senyawa yang terkandung dalam gigitan lebah itu mengandung senyawa asam yang terdiri dari campuran asam amino, asam formiat, asam klorida, dan asam fosfat. Sedangkan senyawa yang terkandung dalam sengatan tawon itu memiliki senyawa basa. Dari pengetahuan itu, kita dapat memprediksi cara mengobatinya. Jika kalian terkena sengatan lebah, maka kalian harus menetralisasi dengan menggunakan senyawa basa seperti sabun, baking soda, dan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Sebaliknya begitu juga jika Anda terkena sengatan dari tawon, kalian harus menetralisasikan dengan menggunakan senyawa asam seperti asam cuka atau asam asetat CH3COOH. Kedua, pemanfaatan larutan asam basa dalam bidang pertanian. Tingkat keasaman tanah sangat bergantung pada kesuburan tanah. Itu artinya semakin tinggi asam tanah, maka semakin rendah tingkat kesuburan tanah tersebut. Sehingga untuk mengembalikan kesuburan tanah, kita perlu memberikan kapur dolomite, di mana kapur dolomite itu mengandung senyawa CaCO3 dan MgCO3 di dalam tanah. Kemudian senyawa tersebut bereaksi dengan air H2O. Cara lain atau bahan lain yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat keasaman tanah yakni dengan cara pemberian abu sisa pembakaran kayu, di mana abu sisa pembakaran kayu ini kaya akan kalium, sehingga semakin keras kayu maka semakin bagus dari tingkat kalium ini. Kemudian kalium ini bereaksi dengan air membentuk kalium hidroksida atau KOH yang bersifat basa. Sama halnya seperti sifat asam, kesuburan tanah juga dipengaruhi oleh tingkat basa, di mana semakin basa tanah tersebut maka dapat membuat kehancuran pada tanaman, bahkan keracunan pada tanaman. Untuk menetralisasi itu dilakukan dengan cara pemberian belerang atau bahan organik lainnya, sehingga dapat menetralisasikan sifat basa dari tanah tersebut. Atau yang terakhir, for your info, pemanfaatan larutan asam basa juga dapat digunakan dalam bidang kecantikan. Dari sekian banyak bahan yang mengandung asam basa, salah satunya adalah tomat. Tomat dari dulu memiliki kaya akan manfaat dan kandungannya. Tomat dianggap dapat menghilangkan jerawat yang menjadi satu dari sekian permasalahan kulit manusia. Mengapa tomat dapat dianggap menghilangkan jerawat? Karena di dalam tomat itu mengandung asam, yakni asam salisilat. Nah, asam salisilat ini dipercaya dapat menghilangkan debu kotoran yang tersumbat dalam pori-pori wajah kita dan dapat mengangkat sel kulit mati. Tidak hanya asam salisilat, di dalam tomat juga mengandung pigmen lycopene yang mengandung antioksidan. Nah, itulah beberapa pemanfaatan larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 1, 2